Jadi di sekolah itu rata-rata misalnya diikat itu adalah otaknya, transfer knowledge gitu. Ya. Hatinya nggak diikat, sehingga susah diajarin, kalaupun pinter durhaka misalnya atau pinter dan segala macam. Oke, kembali lagi bersama kita di podcast Lebih Dekat bersama sosok inspiratif yang akan membagikan cerita unik ya, yang akan dapat menginspirasi seluruh anak muda yang ada di Indonesia. Kali ini kita sudah kedatangan salah satu tokoh pendidikan, tokoh dakwah. Beliau merupakan salah satu pimpinan yayasan dan sosial dakwah terbesar di Provinsi Bengkulu, yaitu adalah Ustadz Dhani Hamdani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sudah mau hadir di podcast Lebih Dekat yang akan membagikan cerita kepada seluruh anak muda yang ada di Indonesia Ustadz. Gimana nih kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Ustadz. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Ustadz, boleh sedikit cerita tentang latar belakang Ustadz gitu kan. Dan kenapa akhirnya, karena Ustadz ini dikenal dengan tokoh pendidikan Ustadz. Jadi kenapa akhirnya memutuskan untuk terjun di dunia pendidikan gitu Ustadz? Ya, sebetulnya luar biasa karunia Allah ya. Saya bisa ke Bengkulu itu tahun 1989 ya. Udah lama banget ya, 89. Jadi saya waktu sampai SMA sampai kuliah itu di Bandung ya. Di kuliah di Universitas Padjadjaran, dan ketika SMA sebetulnya tidak ada niatan kuliah ya. Nah, kenapa? Karena orang tua tidak mampu. Ya, orang tua itu tidak mampu sehingga kita kayaknya kalau sudah SMA mungkin nanti bekerja aja. Apalagi sudah banyak yang nawarin kerja. Pada saat itu ya. Pada saat itu karena dari atlet ya. Saya atlet bola voli dulu. Nah, jadi atlet bola voli melihat kemampuan orang tua mungkin membiayai ya kayaknya nggak sanggup. Nah, tapi ternyata pas di kelas 3 SMA itu ada tawaran beasiswa ke Unpad ya. Di Unpad kuliahnya gratis, dibayarin tiap bulan. Jadi ini yang tadinya tidak ada rencana kuliah, akhirnya mau kita tes seleksi ya. Gitu ya. Saya ngambil jurusan kimia di Unpad, alhamdulillah diterima. Dan prosesnya gitu ya luar biasa. Ketika di semester 4 pun masih ada godaan gitu, ditawarin kerja ya. Untuk biar nggak kuliah lagi gitu ya, biar nggak kuliah lagi artinya ada masalah pada saat itu ditawari dari sebuah perusahaan BUMN ya. Tadi dari Poli juga ditawarin, ya udah saya pikir ini gimana nih ya, kuliah atau lanjut atau tidak nih gitu ya. Sementara ini udah ada tawaran kerja, kuliah juga nanti habis kerja ya. Pada saat itu agak gamang. Kenapa? Pada saat itu 3 bulan beasiswa nggak cair nih. Ya. Jadi apakah ini pertanda gitu kan harus saya berhenti. Tapi saya dari awal selalu mengembalikan kepada Allah ya putusannya. Istikharahlah saya pada saat itu, apa saya harus kuliah atau langsung bekerja ya. Kemudian saya istilah ya pada saat itu malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. Pas Seninnya itu ya hari Seninnya beasiswa keluar 3 bulan itu. Kayaknya ini petunjuk ya. Berarti harus terus kuliah. Dan alhamdulillah bisa sampai selesai kuliah. Kemudian ternyata langsung dapat SK ditugaskan di Bengkulu. Jadi dari Bandung akhirnya dapat tugas gitu ya untuk diam di Provinsi Bengkulu. Iya, tugas ikatan dinas kan namanya kan beasiswanya ikatan dinas. Dulu beasiswa ikatan dinas itu untuk perbaikan kualitas MIPA di luar Jawa. Jadi biar pembelajaran MIPA di sejajar itu kita ditugaskan untuk ikatan dinas dan di Bengkulu, alhamdulillah. Pada saat itu langsung di SMA Negeri 2 Bengkulu. Program pemerintah ya Ustaz? Program pemerintah. Berarti langsung ditempatkan di SMA 2 Bengkulu. Iya. Kalau yang akrab ini mungkin Semanda ya Ustaz? Semanda Bengkulu ya. Mahoni di situ ya. Mahoni Semanda Bengkulu. Jadi itulah juga kita bagaimana tadi pelajaran dari sini bahwa ketika kita juga sungguh-sungguh, mungkin walaupun latar belakang keluarga dari yang tidak mampu, ternyata juga ada saja jalan dari Allah untuk dia untuk bisa
berhasil misalnya menyelesaikan kuliahnya, itu karena karunia dari Allah gitu ya. Jadi jangan khawatir dengan penderitaan, jangan khawatir dengan kesusahan Ya betul Ustaz. gitu ya. Itu seperti Karena itu. kebanyakan sekarang gini Ustaz, anak muda itu kebanyakan sudah menyerah terlebih dahulu Ustaz. Ya. Karena kan dengan ada yang berlatar belakang, maaf sebelumnya Ustaz, yang kurang mampu gitu kan. Akhirnya mereka terjebak karena keadaan gitu Ustaz. Nah, mungkin dari Ustaz ini kan akhirnya ke Bengkulu ya Ustaz ya? Ke Bengkulu ngajar di... Ngajar, saya kemudian di Bengkulu tuh 5 tahun mengajar di SMA Negeri 2, kemudian diangkat jadi kepala sekolah di SMA 6, kemudian pindah ke struktura jadi sekretaris dinas pendidikan, kemudian jadi kepala dinas pernah, dinas pendidikan, kemudian menjadi staf ahli wali kota pernah, dan terakhir di Widya Suara ya, semacam trainer gitu ya, semacam itu. Nah, kemudian di sisi lain kita juga rupanya tadinya kan ikatan dinasnya sebetulnya 5 tahun di Bengkulu ya. Cuma rupanya karena dapat gadis Turki. Berarti dapat orang sana ya gitu Ustaz ya. Gadis Turki di situ, turunan Kinal gitu ya. Dari turunan Kinal, jadi akhirnya jadi lama di sana. Akhirnya netap ya Ustaz ya. Menetap di sana dan mengembangkan pendidikan yang berikutnya gitu ya. Di Bengkulu Ustaz. Waktu itu kita kan dari Unpad, dari IPB itu rombongan, ada sekitar 28 orang ya. Disebar ke seluruh provinsi di Bengkulu itu ada. Dan kami yang di Kota Bengkulu itu tadi alumni IPB, alumni Unpad yang program beasiswa ikatan dinasnya membuat tadi yayasan gitu ya. Supaya bisa berkiprah lebih banyak lagi gitu ya, memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, yang lebih berkualitas. Maka pada tahun 1991 kita pun tadi mendirikan lembaga pendidikan, ya, Yayasan Pendidikan Sosial dan Dakwah Al-Fida Bengkulu. Nah, dari situlah berkembang dari mulai PAUD Auladuna ya namanya, yang dari tadinya 7 siswa kemudian jadi berkembang luar biasa, alhamdulillah. Terus meningkat ke SD IT Ikro 1, ada SD IT Ikro 2, kemudian meningkat lagi ke SMP IT, ke SMA IT, kemudian ada pesantren, ada asrama yatim, ya. Dan kita juga untuk menopang berbagai macam kegiatan itu membuka beberapa macam perusahaan gitu ya, agar bisa berjalan lagi, agar bisa berjalan lebih baik lagi. Itu. Wah, sangat ini Ustadz, sangat banyak karir yang sudah Ustadz lewatin ya kan, dari mulai dapat beasiswa sampai dengan akhirnya Ustadz mendirikan satu ladang ibadah juga ya Ustadz ya, satu ladang ibadah, pendidikan, dan untuk membantu orang-orang yang di sekitar gitu. Tentunya itu bukan proses yang singkat Ustadz. Itu pasti membutuhkan ikhtiar yang kuat juga, membutuhkan perjuangan. Nah, dari situ ada cerita yang mungkin itu menurut Ustadz menjadi salah satu cerita yang dapat memotivasi nih Ustadz, anak-anak muda nih di dalam selama perjuangan itu Ustadz. Jadi memang kita termasuk di pendidikan juga, itu mempelajari tentang kehidupan ini, bahwa misalnya dalam pendidikan lah ya, bagaimana supaya mudah dalam proses pendidikan, ya kan? Yang selama ini kadang mengalami kesulitan, misalnya kan, susah diajarin dan sebagainya gitu kan. Saya itu berpendapat dulu setiap makhluk tuh punya simpul ikatan gitu. Setiap makhluk itu punya simpul ikatan. Misalnya kalau ngikat ayam itu di kaki. Jangan di leher, bisa mati. Ya, betul Ustaz. Ngikat kambing baru di leher gitu ya. Sementara kerbau di hidungnya. Kalau hidungnya udah diikat itu bisa nurut itu. Kan begitu. Tapi kalau diikat kakinya bisa ditendangnya kita. Diikat ekornya kan gitu. Iya, betul Ustaz. Anak kecil aja bisa nuntun kalau pas diikat. Nah, manusia itu di mana ikat? Iya. Begitu. Betul Ustaz. Pasti ada simpul ikatannya. Ternyata manusia itu simpul ikatannya di hati. Kalau hatinya diikat, dia apain aja nurut. Nah, sekarang atau kebanyakan itu yang diikat otaknya. Ya. Iya, jadi di sekolah itu rata-rata misalnya diikat itu adalah otaknya, transfer knowledge gitu. Ya. Hatinya nggak diikat, sehingga susah diajarin, kalaupun pintar durhaka misalnya, atau pintar dan segala macamnya ya. Nah, maka yang kita lakukan adalah bagaimana dalam proses pendidikan itu adalah mengikat hati.
menggabungkan antara knowledge dengan hati. Education by heart gitu ya. Bagaimana mengikat dengan pendidikan dengan hati gitu ya. Nah itu. Karena hati itu penentu segalanya. Ya. Kata Rasulullah kan begitu ya. Ya, betul. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ala wa hiya qalbi. Ketahuilah dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau itu beres, beres semuanya. Tapi kalau itu rusak semuanya. Dan ketahuilah itu adalah hati. Berarti pintu utama itu adalah hati. Iya, hati. Makanya hampir semua orang memesankan hati kan. Kalau sang istri melepas suaminya kan dipesankan hati. Hati-hati Pak, kan gitu ya. Jarang otak-otak gitu ya. Iya, nah, jarang tangan kaki, jarang. Hati-hati Pak. Kalau orang tua mau lepas anaknya ke sekolah kan, hati-hati nak. Jarang otak-otak nak. Gitu aja. Iya, betul. Jadi hati itulah yang selalu dipesankan. Nah, selama ini yang pendidikan itu terjadi adalah yang diikat otaknya, ya. Seharusnya hatinya juga. Nah, bagaimana cara mengikat hati? Cara mengikat hati kan tentunya harus dekat dengan sang pemilik hati, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu ya. Nah, maka di lembaga pendidikan kita diupayakan bagaimana supaya para ustadznya, para gurunya lebih dekat dengan sang pemilik hati, sehingga bisa mengikat anak-anak ya hatinya, sehingga mudah diajarin, mudah diarahkan dan sebagainya. Itu yang ditanamkan itu ya, sehingga walaupun mungkin sarana prasarana sekolah itu belum sehebat misalnya di Pak Negeri, pada saat itu kenapa kita diminati, mungkin ada dampak perubahan yang cepat di kepada anak-anak, si ya. anak-anaknya ini ya, gitu ya Ustaz ya. Tapi ini menarik nih Ustadz, maksudnya kan Ustadz ini berasal dari Bandung gitu kan, orang Jawa gitu kan, akhirnya datang ke Bengkulu ya kan, yang orang Sumatera gitu kan dikenal dengan temperamennya mungkin gitu ya Ustadznya, karakter anak Sumatera gitu kan. Kalau di Kaula Muda itu yang terkenal Ustadz, Kaula. Nah itu cara Ustadz untuk beradaptasi itu kayak gimana Ustadz? Sampai dengan akhirnya bisa ya Ustadz dikenal dan mendirikan tempat untuk pendidikan ini gitu. Iya. Jadi kita memang dimanapun ya tergantung kita bisa menempatkan atau tidak. Bahwa orang itu kan tergantung penghargaan orang terhadap kita, tergantung menghargai kita terhadap orang. Iya, nangkep saya Ustadz. Ya. Misalnya beginilah. Kalau saya misalnya, Assalamualaikum, jawabannya apa? Waalaikumsalam. Nah, pasti Waalaikumsalam kan? Iya. Tapi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pasti lengkap jawabannya. Iya betul. Jadi kalau kita memberikan Assalamualaikum, jawaban juga Waalaikumsalam. Tapi begitu kita jawab salamnya lengkap juga berikannya. Nah, jadi ketika kita ingin misalnya orang berlaku baik kepada kita, perlakukanlah baik dengan, maka orang pun akan berlaku baik dengan kita. Kan begitu itu pasti. Ya. Nah, jadi kita pun dimanapun kalau itu yang konsep kita lakukan, insya Allah. Nah, itu mudah-mudahan itu juga tadi bagi kita ya, siapa saja latar belakang mana saja ya. Mungkin kita orang-orang Sumatera juga tidak sekasar sekeras orang-orang di Arab Baduy gitu jahiliyah, tapi bisa lunak dengan Islam gitu ya. Misalnya bisa karakternya bisa berubah gitu. Semuanya bisa dan itu tadi memang perlu juga tadi berinteraksi ya luas ya. Justru misalnya ketika orang misalnya hanya berkutat dalam satu tempat, ya, tidak tahu cara wawasan yang luas, itu juga tidak memiliki pandangan yang luas dan tidak muncul kreativitas, gitu ya. Ya betul Ustaz, betul. Kita kan terkenal kurang kreatif misalnya, rata-rata gitu ya di negeri Indonesia ini kurang kreatif. Contohnya apa? Ya. Pernah saya melakukan pelatihan kreativitas para guru TK ya. Pernah gitu. Dari 100 peserta saya suruh tolong 3 menit lah buatkan gambar pemandangan. Setelah selesai saya tanya gitu, siapa yang gambarnya gunung? Hampir 95% angkat tangan. Jadi rupanya dari dia sejak TK sampai menjadi guru, pemandangan itu gunung tuh apa, pemandangan tuh gunung itulah. Yang gunungnya 2 angkat tangan juga. Yang ada sawahnya, yang ada pohon kelapanya, yang ada burungnya. Padahal di Bengkulu misalnya itu pantai gitu kan, pemandangan. Tapi sudah per-frame yang namanya mindset ya sudah namanya pemandangan itulah seperti itu. Jadi tidak kemudian ketika ditanya ditulisan
suruh menulis fungsi pensil. Ya. Ternyata cuma 3. Ya. Rata-rata untuk nulis, ngarsir, ya mewarnai seperti itu. Tapi ada yang sampai 10. Ya. Nah, ternyata itu juga tergantung pengalaman. Ketika ditanya, apa saja? Untuk ganjal jendela, Pak. Oh, ternyata dia pernah menggunakan pensil untuk ganjal jendela. Jadi itu tergantung pengalaman dia. Untuk apa lagi? Untuk ngaduk teh manis, Pak. Oh, ternyata dia pernah ngaduk teh manis pakai pensil. Nah, itu seperti itu. Untuk ngorek kuping, untuk ngorek dan segala macamnya. Jadi ternyata menjadi kreatif itu ketika banyak pengalaman dan melihat gitu. Kalau tidak ada pengalaman nggak akan kreatif gitu ya. Nah, begitupun nanti kepada para pemuda. Kalau kita sering melihat orang akan banyak gitu ilmu yang diperoleh sehingga banyak cara-caranya gitu ya. Apalagi kalau kita tadi ke tempat lain itu namanya ada sering metode kepepet gitu kan. Nah, kita kan kalau dalam metode kepepet itu bisa saja dilakukan apa saja kan gitu. Semua bisa jadi, ya. Semua bisa jadi. Jadi semua kita itu punya yang namanya energi potensial ya. Energi potensial yang akan muncul kalau terdesak. Ya, Ustaz. Jadi bisa loncat siring yang lebar. Kalaupun terdesak. Kalau dikejar anjing gitu. Oh, itu bisa loncat ya. Pas disuruh ngulang sampai tengah gak nyampe gitu. Kan gitu ya. Bisa begadang lama kalau besok mau ujian. Tahan kita belajar 2 jam, 3 jam, 4 jam. Coba kalau perasaan terdesak itu tiap malam. Cerdasnya luar biasa gitu. Iya, kan gitu. Betul, Ustaz. Cuma sayang 6 bulan sekali, setahun sekali pas mau ujian saja kan gitu. Jadi rupanya itu jangan takut dengan desakan juga, jangan takut dengan atau yang namanya sekarang tuh ada yang namanya AQ ya, adversity quotient ya. Jadi kecerdasan ketahan malangan. Jadi orang yang rata-rata sukses itu pernah menderita, atau tahan menderita. Gitu ya. Mungkin kalau pernah dengar cerita tentang Jan Kuang ya, penemu WA itu ya, WhatsApp itu ternyata dulu dia termasuk yang pernah dapat jaduk ya, jatah hidup miskinnya ya di Ukraina dan segala macamnya. Kemudian terus bahkan dia pernah resign kuliahnya juga seperti itu. Dia pernah melamar ke Facebook dan sebagainya. Tapi akhirnya dia terus menemukan aplikasi WA dan ternyata luar biasa. Jadi rata-rata bahkan ya sekarang jajaran terkaya di dunia ya, itu ada 30%-nya 30 tahun yang lalu ada yang sangat miskin kehidupannya. Merasakan susah terlebih dahulu. Iya, merasakan kehidupannya. Dan kalau kita lihat para tokoh, mungkin di sini rata-rata mungkin pemirsa kita ya, mungkin yang menyimak ini juga punya pengalaman itu. Dulu mungkin waktu kuliah, waktu sekolah harus tidur di tempat orang, harus mungkin ada yang tidur di masjid. Kuliahnya juga harus sambil kerja gitu ya. Gitu ya, kuliah juga sering mungkin menghadiri undangan-undangan karena belum sampai jatah kiriman. Jadi kalau ada undangan hadir walaupun nggak diundang gitu ya. Misalnya seperti itu kadang bisa jadi. Tapi rata-rata itu mendapatkan kesuksesan. Jadi kita sebagai generasi muda juga jangan takut dengan penderitaan. Jangan takut penderitaan. Ini sangat menarik, Ustaz, karena ini bisa sangat menjadi inspirasi buat teman-teman di luar sana karena betul tadi, Ustaz. Kita harus menderita terlebih dahulu baru nanti kita memetik hasil dari derita kita. Jadi jangan sampai tadi menderita itu menjadi sesuatu yang menghambat ya, untuk kita mengeksplorasi, berkreasi dan sebagainya. Gitu, ya. Terus, ya. Dan kita harus tadi mampu out the box itu ya. Berpikir critical thinking. Iya, artinya harus cara lain, harus berpikir berubah ya. Kalau kita lihat misalnya ada 3 orang gitu ya, kalau dalam bisnis ada 3 orang disuruh menjual sisir ke kelenteng. Ke kelenteng. Kan gundul semua biksu tuh kan? Kan begitu ya? Iya, betul, Ustaz. Orang yang pertama mana laku saya. Ya, menjual sisir di situ kan gundul semua. Tapi karena disuruh pergi juga dia ke kelenteng nawarkan sisir. Ya, karena tadi lakulah 1 ya. Itu pun karena mungkin biksunya kasihan sama dia gitu kan? Gitu. Nah, kemudian yang kedua berangkat, tapi sudah lain. Kalau yang pertama kan memandang sisir itu fungsinya untuk nyisir. Akhirnya tidak optimis. Iya, tidak optimis. Yang namanya selama ini berpikiran sisir untuk Yang kedua datang ke situ. Tapi dia tidak menawarkan ke biksu, tapi nawarkan kepada orang yang datang ke berkunjung. Itu. Jadi ke pengunjung dijadikan sebagai oleh-oleh.
Lakulah 10 sisir. Kemudian yang ketiga, dia tawarkan, tapi datang dulu ke biksu, minta tanda tangan biksu. Ya, maksudnya sisir berkah gitu ya. Lakulah 100 sisir. Nah, gitu kan? Iya, Itu betul, kan dalam Ustaz. berarti udah merubah yang tadinya sisir sebagai fungsi sisir. Yang kedua fungsi oleh-oleh, yang ketiga fungsi menganggap suatu ritual itu kan. Jadi ada orang tuh dalam berbisnis, dalam apapun yang seperti itu. Berpikir off the box, di luar orang lain berpikir gitu ya Ustaz. Dan Rasulullah mengajarkan kita itu 14 abad yang lalu ya. 14 abad yang lalu tentang manajemen modern misalnya kan, tentang karakter generasi gitu ya. Kan dalam manajemen modern ada yang kaites ya. Ada yang mudah menyerah, ada yang campers, ada yang untuk dapat sekedarnya, ada yang climbers, yang pendaki gitu. Kalau Rasulullah itu menyebutkannya begini. Ada 3 orang datang ke masjid. Yang pertama datang, masjid udah penuh. Balik lagi, udah penuh. Oh iya, betul. Itu yang pertama. Itu kalau dalam modern yang ini namanya kaites. Ya, yang kedua, datang ke masjid. Ya, udah penuh. Tapi dia punya pikiran, kayaknya masih ada tuh dekat pintu. Akhirnya duduk dekat pintu. Itu yang campers. Yang tadi dapat sekedarnya, jadilah. Yang ketiga datang ke masjid. Masjid udah penuh. Kayaknya di saf depan masih ada tuh. Akhirnya dia ngotot sampai ke depan, duduk di saf depan. Itu tipe ngototan. Dan rata-rata yang berhasil itu yang begitu. Ngototan. Tipe ngototan atau tipe climbers. Kalau di Pumbakan kan melihat gunung tuh. Terus naik. Dan gunung kan, kalau yang kiters itu lihat gunung tinggi, kayaknya tinggi nian itu. Udah capek. Udah capek dah, nggak jadi berangkat dia kan. Itu tipe yang pertama tadi, mudah menyerah kiters ya. Yang kedua tipe pecamping tadi, campers ya. Lihat dangkat naik gunung, tapi di perjalanan baru di pertengahan udah lihat lapangan luas. Kan udah di sini aja lah, kita bikin tenda jadilah di sini. Cukup ya. Cukup gitu. Tapi ada yang climbers, yang pendaki gitu loh. Terus ngotot. Itu sampai ke puncaknya. Nah, itu rata-rata juga begitu ya. Nah, berarti yang saya tangkap ini Ustadz, ini suatu karakter yang Ustadz tanamkan ini, dan ini yang diterapkan di Yayasan Al-Fida gitu ya Ustadz, untuk kepada teman-teman yang sedang belajar di sana, karakter ini yang memang sedang ditanamkan gitu ya Ustadz. Iya. Jadi harus ada kemampuan eksplorasi gitu ya. Harus ada kesiapan untuk kreatif dan sebagainya, sehingga dididik untuk bisa mandiri dan sebagainya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Pola pendidikan juga harus ada yang namanya life skill gitu ya. Soft skill. Soft skill, life skill, bukan ada sekedar hard skill saja. Iya, betul Ustaz. Dan itu sangat penentu life skill itu ya. Misalnya saya contohkan pembelajaran di SD ya, misalnya contoh matematik yang life skill dengan yang tidak life skill misalnya. Misalnya begini, ada orang misalnya guru matematik yang mengajarkan kecakapan hidup ya, atau life skill tadi. Misalnya 1000 tambah 1000 sama dengan 2000. Ya, betul. Rata-rata kan ngajar gitu kan? Rata-rata ngajar kan begitu langsung. Itu kan tidak dapat apa-apa, maksudnya cuma dapat 2000 saja. Tapi kalau misalnya yang gurunya punya pembelajaran yang life skill, kalau kamu punya modal 1000, ada orang yang menambah modal kamu 1000. Sekarang modal kamu jadi berapa? Hasilnya sama-sama 2000. Tapi pembelajaran yang kedua, ya, dia sang anak punya kesiapan entrepreneur, menjadi pebisnis. Gitu, jadi antara perhitungan tadi digabung dengan mindset yang ditanamkan kepada anak itu. Mindset jadi anak punya kecenderungan untuk berbisnis, punya untuk menjadi entrepreneur, atau menanamkan jiwa peduli misalnya. Kalau 10 kurang 8, 2, ya kan? Ya, betul. Itu kan tidak ada pengaruh apa-apa kan? Ya, cuma perhitungannya aja yang kita aja tahu. Coba kalau sekarang misalnya pembelajaran matematiknya, kalau ada 10 orang miskin, kamu sudah bantu 8 orang, tinggal berapa lagi yang harus kamu bantu? Ya, nangkep. Hasilnya sama-sama 2, gitu. Tapi yang kedua ini punya pikiran, saya harus menjadi orang yang peduli, sosial. Saya harus membagi. Gitu. Wah, Ustadz, ini sangat menarik Ustadz, sangat memberikan insight baru terutama untuk saya juga, dan mungkin
teman-teman kaula muda yang ada di sana juga sangat mendapat pemahaman baru, knowledge baru, Ustadz. Dan mungkin boleh nih Ustadz terakhir pesan nih Pak, pesan serta motivasinya untuk anak-anak muda nih yang mungkin sekarang berada di posisi Ustadz terlebih dahulu, waktu dahulu gitu kan, mungkin yang sedang punya kesulitan ekonomi dan lain sebagainya. Boleh Ustadz pesannya gitu Ustadz. Sebetulnya hidup ini adalah pilihan ya. Nah, jadi Allah pun menyuruh kita memilihnya. Life is choice, so be happy or be grumpy. Hidup tuh pilihan, mau bahagia, mau susah tergantung kita. Dan sudah dibentangkan. Dan dari A sampai Z itu sudah ada contohnya. Misalnya mau tipe A, seperti ini kehidupannya awalnya seperti ini, akhirnya ini ada. Tipe Z misalnya kan, tipe K, tipe korup misalnya kan. Awalnya mungkin kaya, tiba-tiba terpenjara, kehidupan itu ada contohnya. Tinggal milih aja gitu kehidupan itu. Kita mau tipe yang mana nih? Tipe yang A, tipe yang B, sudah ada digambarkan oleh Allah tuh ya. Dalam hidup itu sudah ada semuanya. Ya. Dan Allah menyerahkan kepada kita untuk memilihnya. Ya. Nah itu mudah-mudahan kita memilih jalan hidup yang terbaik buat kita dan bisa menyelamatkan kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin Ustaz. Oke. Baiklah Ustaz, terima kasih banyak sudah hadir pada hari ini di podcast lebih dekat, sudah membagikan cerita inspiratifnya, dan itulah teman-teman untuk jumpa kita pada kesempatan kali ini. Terakhir, hidup itu adalah pilihan. Jadi tentukanlah pilihan teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya.